Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan kami yang baik, penolong kami yang setia. Terima kasih untuk hari baru ini, berkat baru ini Tuhan, kesempatan baru ini Yesus yang Kau berikan kepada kami melalui hari yang baru ini. Kesempatan kami untuk mengucap syukur untuk apapun yang telah Kau lakukan dalam hidup kami selama kami hidup di dunia ini. Kesempatan bagi kami untuk memohon ampunan untuk setiap kesalahan yang pernah kami lakukan, yang kami sadari atau tidak sadari. Untuk kesempatan ini Tuhan, kesempatan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu sampai kemanapun Kau mau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memohon Yesus, biarlah Kau beracara di renungan harian ini Tuhan. Buka jiwa roh hati kami Tuhan, penuhi dengan hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apapun yang Kau katakan melalui ayat-ayat firman-Mu Tuhan menjadi benih yang baik di hati kami Tuhan. Jadikan kami hati kami adalah tanah yang baik, sehingga apapun yang kami dengar hari ini dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menjadi berkat bagi-Mu sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau berada bernyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu, pernyataan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ku datang di tempat kudus-Mu. Ku datang di tempat kudus-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku menyembah-Mu, oh Tuhanku. Hadirat-Mu Tuhan, hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin. Hari ini kita akan baca ayat firman Tuhan, diambil dari Matius 12 ayat 15b sampai 21. Di sini judul perikopnya Yesus hamba Tuhan. Di sini yang mencatat hanya Matius ya. Di sini judul perikopnya Yesus hamba Tuhan. Padahal yang kita tahu Yesus adalah anak Allah. Di sini Tuhan menempatkan ini ya, Yesus menempatkan sebagai hamba Tuhan. Yesus mau dipakai untuk melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Jadi walaupun Tuhan Yesus anak Allah, anak pemilik dunia ini, tapi Yesus juga menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Hamba itu apa? Hamba itu melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan, melakukan apapun menjadi kehendak Tuhan, tujuan Tuhan. Itu adalah tugas dari hamba. Dan di sini Tuhan Yesus menempatkan diri sebagai hamba Tuhan. Kita akan baca ya. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang dipatah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang dipudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Amin ya. Di sini
Tuhan Yesus menempatkan sebagai hamba. Ini yang dilakukan Tuhan, menempatkan dirinya sebagai hamba. Banyak orang mengikuti Yesus. Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Yesus melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Yesus menyembuhkan orang-orang tersebut. Dan ia melarang keras mereka memberitahukan siapa dia. Jadi Tuhan Yesus tidak memberitakan kepada orang-orang ya bahwa dia Mesias, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini Tuhan yang berkata ya. Ini hambaku yang kupilih. Kita akan coba baca di Yesaya. Coba kita buka Yesaya. Bagaimana Nabi Yesaya menulis ini ya. Ditulis di Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Lihat, itu hambaku yang kupegang, yang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Di sini Yesaya menulis tersebut dan dikutip oleh Matius. Inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang dikasihi Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan telah menaruh rohnya di dalam Yesus, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Tuhan itu mengajar di tempat-tempat ibadat. Tuhan Yesus mengajar di gereja-gereja. Kalaupun ia mengajar, ia pasti duduk di perahu atau apa kayak gitu. Tuhan tidak seperti di zaman itu, karena orang zaman itu kan teriak-teriak di jalan ya, menyebarkan Injil di jalan-jalan. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mengajarkan Injil itu di rumah ibadat, di gereja. Dan setiap kali Tuhan menyembuhkan kan dia pasti ini ya, kamu jangan memperkatakan ke orang lain seperti itu. Tapi kan orang-orang ini ya orang-orang sendiri menceritakan tentang Yesus karena mereka sudah mendapatkan mujizat yang luar biasa, seperti orang kusta disembuhkan, orang buta bisa melihat. Mereka bersaksi sendiri karena mereka benar-benar mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Mereka mendapat kesembuhan secara cuma-cuma. Dan hal-hal yang benar-benar mustahil mereka dapatkan, tapi mereka dapatkan dari Yesus. Mereka benar-benar mendapatkan kesembuhan di mana mereka tidak mungkin melihat, tapi dengan Tuhan menyentuh mereka, mereka bisa melihat. Di mana mereka tidak mungkin sembuh karena mereka sakit kusta yang saat itu tidak ada obatnya, tapi dengan Tuhan menyentuh mereka, mereka sembuh. Mereka mendapatkan hal yang mustahil oleh karena Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan mereka, sehingga mereka tidak bisa untuk tidak bersaksi bagi Tuhan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Jadi bulu yang terkulai itu tidak akan dipatahkannya, Tuhan jaga. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai hukum itu menang. Tuhan akan menjaga manusia-manusia yang berharap kepadanya. Tuhan akan menjaga orang-orang yang berharap kepadanya. Yesus akan menjaga bangsa-bangsa yang berharap kepadanya. Ini ditulis oleh
Nabi Yesaya dan dikutip oleh Matius. Amin ya. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Seperti kita saat ini, kita berharap pada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berbicara kepada manusia. Karena apa? Karena ada manusia yang berharap kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa? Sehingga Tuhan Yesus berbicara kepada banyak pendetanya. Karena saat ini masih banyak orang yang berharap pada Tuhan Yesus. Jadi saat ini kita coba renungkan, kita bercermin pada diri kita sendiri. Sebenarnya selama ini kita berharap kepada siapa? Apakah berharap benar-benar pada Tuhan Yesus, atau pura-pura berharap pada Tuhan Yesus? Apakah kita saat ini benar-benar berharap pada Tuhan Yesus? Terbukti 16 tahun yang lalu Tuhan Yesus berbicara kepada banyak para pendetanya. Karena apa? Karena saat itu pasti banyak orang yang berharap pada Tuhan Yesus. Banyak orang yang berdoa kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus tuh seperti saat Abraham mendengar Tuhan, saat itu Tuhan berpikir apakah dia akan menceritakan kepada Abraham atau tidak. Tapi karena Tuhan tahu bahwa Abraham itu nanti akan menjadi bangsa yang besar, maka Tuhan menghargai Abraham, dan Abraham mendengar itu dari Tuhan. Tuhan mengatakan, saya akan akan ke Sodom dan Gomora untuk melihat sendiri. Sehingga Abraham mempunyai kesempatan untuk bernego kepada Tuhan. Karena apa? Saat itu pastinya Abraham tuh berharap pada Tuhan. Abraham percaya dan berharap kepada Tuhan. Dia tidak hanya pura-pura berharap, tapi dia benar-benar berharap pada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan itu menceritakan isi hatinya kepada Abraham, ini loh yang akan terjadi. Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Kasih tahu alasannya. Jadi saat ini kita coba renungkan, apakah saat ini kita benar-benar berharap atau pura-pura berharap? Karena dengan pengharapan banyak orang yang berharap pada Tuhan, sehingga hati Tuhan tersentuh. Sehingga 16 tahun yang lalu Tuhan tuh berbicara. Sehingga banyak orang matanya tertuju kepada satu orang. Karena apa? Karena Tuhan saat itu berbicara gitu. Saya percaya itu karena ada hati-hati yang berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan Yesus. Kalau di Yesaya ditulis, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Yesaya menulis seperti itu. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Kalau Matius menulis, dan padanya lah, hurufnya besar ya, pada Tuhan Yesuslah bangsa-bangsa akan berharap. Jadi saat ini coba kita renungkan lagi. Saat ini tuh kita berharap kepada siapa? Apakah berharap kepada Tuhan atau hanya pura-pura berharap? Sebenarnya kita melakukan segala cara, bahkan bertentangan dengan cara Tuhan. Karena kita tuh tidak berharap kepada Tuhan, kita berharap pada kemampuan kita sendiri. Yang pada akhirnya kebanyakan kalau melakukan apapun yang menjadi kemampuannya sendiri akan mengacaukan. Ini terbukti. Karena ada orang-orang yang masih berdoa berharap kepada Tuhan. Sehingga 16 tahun lalu Tuhan Yesus berbicara. Sehingga banyak mata orang tertuju kepada satu orang yang saat itu dipilih Tuhan. Walaupun banyak yang dialami ya, karena ya kenyataannya banyak orang yang pun pura-pura berharap pada Tuhan karena mereka merasa mampu. Secara ekonomi mereka kuat. Secara pengalaman mereka merasa lebih matang. Jadi apapun yang dipilih Tuhan, mereka memandang kenapa aku harus berharap kepada orang pilihannya Tuhan, karena aku tuh punya kekuasaan, aku punya uang. Aku merasa punya kemampuan. Jadi orang yang dipilih Tuhan pun tidak dipandang. Jadi
Yang seperti saya katakan tadi, apakah kita benar-benar berharap pada Tuhan atau cuma pura-pura berharap? Karena saat kita benar-benar berharap pada Tuhan, yang seperti Abraham lakukan, Tuhan berbicara. 16 tahun yang lalu ada orang-orang yang benar-benar berharap pada Tuhan. Tuhan berbicara, mengasih tahu rencananya Tuhan. Yang seperti apa? Seperti Tuhan lakukan pada Abraham. Karena apa? Tuhan menghargai Abraham. Aku akan melakukan ini, Abraham. Jadi penting bagi kita apa? Untuk mengajarkan anak-anak kita puluhan tahun lagi, ratusan tahun lagi, untuk belajar apa? Selalu berharap kepada Tuhan. Cek hati kita, apakah kita benar-benar berharap pada Tuhan atau pura-pura berharap? Kalau pura-pura berharap, kebanyakan tuh bikin kacau. Ini benar-benar mengajarkan kita. Amin ya. Amin. Ini benar-benar benar-benar hikmat dari Tuhan yang benar-benar kita syukuri. Selalu berharaplah pada Tuhan. Benar-benar berharap, jangan pura-pura berharap. Kalau kita benar-benar berharap, Tuhan berbicara. Seperti yang terjadi pada Abraham, seperti yang terjadi pada saya 16 tahun yang lalu. Bayangkan 3 pendeta besar mendengar suara Tuhan. Yang garis besarnya isinya sama. Itu contohnya. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, puluhan, ratusan, atau ribuan tahun lagi. Selalu berharap kepada Tuhan. Jangan ada sombong rohani, jangan ada angkuh rohani. Jangan ada pura-pura berharap kepada Tuhan tapi sebenarnya mengandalkan dirinya sendiri. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita. Sebagai orang percaya kita harus benar-benar saling menguatkan, saling tolong menolong, karena itu adalah hukum Kristus. Untuk menemukan solusi apapun. Orang lain bisa melakukan kesalahan, tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus menjadi apa? Solusi. Kita jangan jadi sumber masalahnya. Kita harus dapat menjadi apa? Solusi. Kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Jadi, yang merasa mencintai Tuhan Yesus, saling tolong menolonglah. Tolonglah siapapun yang bisa ditolong. Tolonglah orang lain yang beda keyakinan dengan kita. Karena kita tahu kan, jalan menuju surga itu hanya Tuhan Yesus. Jadi kalau mau orang lain juga merasakan surga bersama kita nantinya, ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Ceritakan bahwa berharap dengan Tuhan Yesus, banyak orang yang mendengar suara Tuhan, mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Jadi seperti Nabi Yesaya lah yang mendengar suara Tuhan, di mana banyak pulau mengharapkan pengajarannya. Seperti yang ditulis Matius, banyak bangsa-bangsa yang mengharapkan Tuhan Yesus. Kepadanya bangsa-bangsa berharap. Jadi mari kita ajarkan kepada diri kita sendiri, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita nantinya, generasi-generasi kita puluhan ratusan abad lagi. Ajarkan untuk selalu berharap kepada Tuhan, agar banyak Abraham dan orang-orang lainnya yang tetap bisa dipakai sama Tuhan, sehingga Tuhan mau berbicara. Amin ya. Amin. Terima kasih untuk pengajaran Tuhan ini. Karena apa? Karena saat ini tuh yang pengalaman saya, orang-orang gereja itu malah apa ya? Malah kebalikannya, mereka mau jadi pengharapan Tuhan. Jadi kayak dalam tanda kutip tidak tahu diri kayak gitu loh. Jadi mereka mau jadi pengharapannya Tuhan. Jadi mereka mau di atasnya Tuhan, mau menggurui, mau apa kayak gitu, yang tidak mau berjalan bersama-sama mencari solusi, tapi mau di atasnya kayak gitu. Mereka malah mau jadi pengharapan bagi Tuhan. Itu kelakuan orang-orang Kristen zaman sekarang, yang dibiarkan orang-orang jadinya kebablasan. Itu yang terjadi. Makanya penting bagi kita untuk tegas kepada orang-orang yang kelakuannya kayak gitu.
yang benar-benar tidak mencerminkan Tuhan, tapi karena dibiarkan, dalam tanda kutip tidak tahu diri kan sama Tuhan, tapi dibiarkan, jatuhnya jadi kacau. Tapi ini kita ambil sisi baiknya, jadi pembelajaran bagi generasi-generasi setelah ini, agar apa? Agar tidak terulang. Jadilah solusi, bukan jadi sumber masalah. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin ya. Terima kasih Yesus untuk perkataanmu ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih Yesus penguatanmu Tuhan. Beri kami hati hamba Tuhan sepertimu Yesus, untuk bisa melakukan apapun yang menjadi kehendak dan tujuan Tuhan, tujuan Tuhan. Dan biarlah pengharapan kami hanya tertuju kepadamu Tuhan, benar-benar pengharapan yang benar-benar daripadamu, sehingga Kau memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Kau benar-benar memberikan kami solusi bagi apapun masalah di hidup kami Yesus. Kau Yesus adalah pengharapan saya. Kau Tuhan Yesus, Bapa kami yang hidup, benar-benar pengharapan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah perkataanmu hari ini benar-benar menjadi benih yang baik di hati kami yang baik ini Tuhan. Tanah yang baik ini, jadikan kami, hati kami tanah yang baik, sehingga benih yang hari ini kami terima Tuhan dapat bertumbuh kuat, berakar kuat, dan berbuah lebat untuk dapat menjadi berkat-Mu Tuhan, jadi berkat surgawi, berkat duniawi Tuhan, sampai ke ujung bumi Tuhan, seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan, malaikat-Mu melindungi kami Tuhan, pagari Tuhan, bentengi kami dari atas bawah, samping belakang semuanya Yesus. Dan terima kasih Tuhan, tidak bosan-bosannya kami berkata terima kasih karena Kau bernyata, berada. Terima kasih untuk perkenanan-Mu dan pernyataan-Mu yang bernyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.